Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang materi tentang figur pemimpin. Di sini semuanya calon-calon figur pemimpin. Adakah di sini satu saja yang tidak ingin menjadi pemimpin? Tidak ada ya. Laki-laki semuanya jadi pemimpin. Maka perkenalan saya di situ. Insya Allah kamu nanti suatu saat akan tampil di depan seperti kameraman yang seperti itu, tampil di lapangan. Nama saya adalah Khazinatul Asrar. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih diberi kesempatan untuk ngajar di SMP An-Nur yang banyak lika-likunya sampai saya berada di wilayah Humas. Humas itu apa itu? Ada yang menerangkan kata Humas? Apa? Hubungan masyarakat. Sudah berani jawab ya. Harapan saya nanti sampai 1 tahun ke depan, 1 jam ke depan, ada anak-anak yang berani mengacungkan tangan, kemudian berani menjawab pertanyaan dari saya. Bisa? Saya tunjukkan nanti. Saya pengen buktinya nanti. Oke ya? Tidak hanya mengacungkan tangan, tapi berani menjawab dan tepat jawabannya. Deal? Oke ya? Lanjut. Materi saya ini, ada sosok yang berada di bagian paling depan, kemudian dia sangat berwarna, dia mempunyai sesuatu yang luar biasa di otaknya sehingga dia dipimpin dan bisa memimpin. Kira-kira lulusan MI dan SD tahun ini yang sekarang ini duduk di Aula Yakobi SMP An-Nur, apakah otak kalian sudah mempunyai sesuatu itu? Ada? Ada? Siapa ini? Saya merasa ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Maka harapannya adalah di ruangan ini sampai jauh dari orang tua, maka sampai di sini adalah figur-figur pemimpin calon masa depan. Oke ya, bisa ya? Jauh dari orang tua yang tadinya duduk di kursi, di sofa, di karpet, sekarang mulai jam 7 sampai jam 12 duduk di mana? Di lantai. Bahasa anak pondok namanya tirakat. 2 hari di sini mules, 2 hari di sini masuk angin, 2 hari di sini gak karu-karuan. Hampir 1 minggu sudah ngapal itu ya, okongnya itu ya. Alhamdulillah itu ya. Maka hari ini adalah semua yang berada di sini adalah tirakat menjadi seorang pemimpin. Deal? Mau ya? What is meaning leader? Pemimpinnya itu saya gambarkan di situ. Orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai kecakapan untuk mempengaruhi orang yang berada di sekitarnya agar manut kepada orang itu. Itu adalah pemimpin. Oke, paham ya? Bisa nggak kira-kira saya memanipulasi? Karena saya di sini adalah seorang pemimpin buat sampean, maka saya bisa mempengaruhi yang berada di sini kurang lebih hampir 90% kamu akan tunduk pada saya dan menghiraukan kecerdasan kamu. Kamu sudah merasa cerdas, lulus MI dan SD kelas 6, kamu dijuluki anak sebagai SMP, sekolah menengah pertama. Sing biyen gaya abang-abang, gawe ijo-ijo, sekarang sudah menggunakan warna biru. Maka tingkatan kamu, kecerdasan kamu sudah tingkat level atas. Saya ingin mempengaruhi itu. Oke? Deal? Kalau ada yang betul berarti cerdas, kamu sendiri yang bisa. Oke, semuanya tangannya seperti ini. Oke, bukan gini ya, tapi gini. Ceret. Oke? Sudah? Sudah. Saya akan mencoba untuk mempengaruhi otak kamu dan menghilangkan kecerdasan kamu. Oke ya? Deal. Tangan seperti ini. Dari belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kemudian tangan jempolnya ditekuk. Jeret. Oke. Dikembalikan lagi. Jeret. Yuk, dirasakan, dinikmati. 2-3 jarinya ditekuk. Jeret. Oke. Kemudian jari telunjuk dan jari jempol
jempolnya dijadikan satu, jret, membentuk lingkaran, oke ya, sudah, sukses semuanya, oke, secara cepat dalam hitungan waktu 1 detik, oke, tempelkan tangan kamu ke jidat, mana itu jidatnya, seret, pindah ini kabeh seret, itu kan ya. Ada nggak tadi yang langsung menuju ke jidat? Saya melihat di sini masih semuanya, itu kan ya. Kecerdasan itu kan harus dipengaruhi dulu, ya kan ya. Jangan langsung, gitu kan ya. Itu adalah pemimpin. Syarat-syarat jadi pemimpin, ada yang tahu? Dalam bahasa agama namanya sindik. Apa itu sindik itu? Halo? Jujur. Harapan saya sampai datang ke sini, kamu tanamkan dalam diri kamu gimana caranya kamu menjadi sosok yang jujur. Jujur itu apa? Banyak hal. Oke? Saya ngomong hari ini, ada anak yang mendengarkan saya, ada anak yang gak ngurus, ada anak yang tidur, maka kejujuran kamu berasal dari hari ini kamu datang di sini. Saya tanya sekarang, anak 700 di sini, adakah yang dulu belum pernah ngerpek selama kelas 1 sampai dengan kelas 6? Ngaco. Ngerpek itu apa ya, bahasa ngerpek itu ya? Mengambil buku secara sembunyi-sembunyi ketika guru tidak melihat kamu pada saat ulangan harian, ujian semester, ujian tengah semester, seret. Hampir semuanya pernah. Kenapa kamu seperti itu? Karena kamu masih ditunggu sama orang-orang yang guru-gurunya masih dalam hal tanda petik keren, medeni, gitu kan ya? Seperti itu. Kalau kamu jujur, nggak dibutuhkan itu kan ya, Pak Sugianto, Bu Siska, Bu Anissa, sing seperti itu ya kan ya? Masih ingat guru-guru kelas 6 dulu yang tanda petik itu ya? Maka dibutuhkan guru yang profesional, guru yang mempunyai otak brilian agar tidak dijuluki sebagai tanda petik itu. Saya kasih arahan sekarang. Kalau sampean jujur, maka hidup kamu akan mujur. Kalau kamu nggak jujur, hidup kamu bisa hancur. Saya kasih penelitian di sini. Kalau sampean nanti ulangan harian di SMP kamu mengerpek, karena kamu di SD belum tahu ilmunya, maka di SMP saya kasih tahu ilmunya. Kalau kamu di SMP nanti kamu ngerpek, maka ngerpek itu dosa apa tidak? Dosa. Maka perbuatan ngerpek kamu adalah dosa, dapat nilai 90. Jret. Ulangan harian, ujian semester sampai ujian nasional kamu ngerpek, maka ngerpeknya adalah berasal dari dosa. Maka ijazah yang kamu dapat itu adalah ijazah berupa embel-embel dosa. Melanjutkan ke SMA dengan embel-embel dosa, dosa-dosa sampai kamu kuliah dapat dosa, kemudian ijazah itu kamu gunakan untuk melamar pekerjaan, lihat ke perusahaan, kamu dapat gaji per bulan 2 juta, maka 2 juta itu berasal dari ngerpek kelas 1 SMP ini. Kamu akan nikah, kamu akan membiayai anak kamu, istri kamu seperti bapak kamu sekarang menggunakan uang dosa. Ayo, hati-hati ya. Maka mulai hari ini, nanti ketika sudah masuk di kelas, ketika sama kating ngerpek, eling-elingan sing jenenge dosa, itu akan kamu bawa terus. Maka ketika sama ngerpek, tahan. Saya pengen ijazah yang natural, nggak pengen dosa. Bisa kira-kira? Bisa ya? Sip, bismillah, bisa. What's the meaning Papona? Gambarnya itu apa itu? Cerdas, memiliki yang namanya intelektual. Intelektual itu apa ya? Apa itu intelektual? Kecerdasan tingkat tinggi, brilian. Oke. Pernah berdoa menjadi seperti itu? Pernah? Oke, semuanya sekarang pegang pundaknya temennya sebelah kanan, pegang pundaknya, datangi saya. Tangan kiri sekarang pegang teman kamu. Bro, saya ini juga orang sukses. Doakan saya ya,
biar di pondok kerasan, gak nangisan, gak terlalu kangen sama orang tua. Doakan saya ya bro, biar bisa mendoakan orang tua. Wes salah bro, aku iki wong sukses. Kamu balas yang di sebelah kanan, aku yang ngerti. Aku wes sukses untuk awakmu. Amin. Semangat ya, sukses ya, sukses sama-sama ya. Itu apa itu amanah? Kalau kamu sudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, maka gampang. Kamu nanti akan menjalankan kelas, hari Rabu besok kamu sudah berada di kelas, kemudian kamu akan terjadi sebuah pergelutan pemimpin di situ. Di SD kamu sudah mengalami itu, di MI akan terjadi 4 struktur. 1 ketua kelas, 2 wakil, kemudian 3 sekretaris, 4 bendahara. Ada 4 orang ini akan terpilih dalam sosok itu. Ketika dipilih jangan aku nggak iso, aku nggak bisa, harus bisa belajar mulai dari sekarang. Oke? Pak Jokowi, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Gus Dur, semua berangkat dari bawah, berasal dari ketua kelas, kemudian meningkat menjadi suatu saat menjadi ketua OSIS, kemudian menjadi yang namanya presiden mahasiswa, kemudian jadi Pak Lurah, Pak Camat, gubernur, sampai tingkat paling atas nomor 1 di Indonesia namanya Amin. Oke? More about tablek. Apa itu tablek? Adakah di sini yang mempunyai tablet luar biasa? Wajahnya ganteng-ganteng di sini semuanya. Maka ganteng itu hanya berasal zahir, batinnya berada di sini. Oke ya? Seorang waliullah bisa melihat waliullah yang lain, maka dia bisa berkata dia waliullah. Oke ya? Ada sebuah kejadian. Yahya Hasyim Asy'ari, ayahanda buyahnya Gus Dur, ketika beliau berjalan naik mobil, kemudian pada saat ada namanya tempat pembuangan sampah, tahu tempat pembuangan sampah? Yang banyak sampah di sana itu, kemudian beliau melihat sosok orang yang sedang mengais sampah, memasukkan ke dalam yang namanya sarangnya itu, dia mengambil sampah. Ketika itu Yahya Hasyim Asy'ari naik mobil, kemudian bilang sama sopirnya, "Pil, berhenti. Ada apa Yai? Saya tak turun." Dibuka pintunya, kemudian datang ke tempat sampah yang penuh dengan lalat, bau busuk dan semuanya. Dia datang menemui orang itu. Kemudian dia salim, dicium tangannya, dipeluk, seret. Kemudian si sopir hanya tertegun, siapa itu orang kotor lusuh, jijik kok dipeluk sama Yai. Akhirnya dia kembali, beliau seret. Setelah selesai pelukan, dia masuk ke dalam mobil, seret. Biasanya kalau seorang supir itu tidak berani bertanya, dia mencoba untuk memberanikan tanya, "Ngapunten Yai, itu siapa? Kok sampai jenengan berpelukan dengan beliau?" Jawabnya beliau, siapa? Beliau adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir itu siapa? Nabi yang sampai sekarang masih hidup, yang biasanya tinggal di bagian sungai, kemudian beliau masih hidup. Orang-orang yang bertemu dengan beliau adalah orang-orang yang diijabah, yang dikasih sebuah luar biasa dari Allah dan bisa melihat. Bayangkan, kita jalan di tempat yang kotor, bau busuk, dia bisa melihat sosok putih, bersih, wangi. Siapa beliau? Nabi Khidir. Kalau orang bukan sembarangan, ya kan ya, orang-orang yang tidak seperti itu nggak akan mungkin bisa. Teman kita sebelah, jangan-jangan waliullah gitu ya. Karena kita nggak tahu, karena ditutup mata kita yang hanya mata dua ini, mata hati kita masih belum dibuka, maka kita nggak bisa melihat. Yang mana beliau sudah dibuka sama Allah untuk bisa melihat seperti itu. Ada banyak di sini adalah sebuah pondok pesantren, maka kamu harus meyakini di sini banyak berkah, di sini banyak sesuatu yang di luar nalar kita. Satu kata saja, ada yang disebut dengan yang namanya ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni?
Biasanya putra-putranya Yai kecil sampai besar nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar ngaji, nggak pernah belajar kamar, belajar nahwu. Tiba-tiba ketika besar pegang kitab besar, langsung berada di depan, memahami tajwid, memahami makro dan seterusnya. Belajar dari mana? Langsung dikasih sama Allah. Berdoa ya seperti itu ya, mudah-mudahan dapat ilmu laduni ya di sini ya, karena berada di pondok pesantren ini. Maka seorang pemimpin jangan sampai mempunyai buruk hati. Biasanya disebut dengan namanya positive thinking. Jangan sekali-kali kamu mempunyai namanya su'udzon. Maka berhusnudzonlah kalian yang berada di sini untuk menjadi seorang pemimpin. Oke? Siapa ini? Adakah yang mempunyai cita-cita yang seperti ini? Bisa ya? Ada anak yang berasal dari SD, nggak kenal kata akidah akhlak, nggak kenal yang namanya sejarah kebudayaan Islam, nggak kenal yang namanya taktil, nggak kenal yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Maka hari ini berasal dari rumah yang mempunyai kecerdasan nol, bahkan nolnya potol, tugel. Maka hari ini kamu berniat, suatu saat saya semester ganjil liburan saya pulang, saya akan ngimami berada di belakang, di depan. Bapak silakan mundur, biar anakmu ini yang berada di pondok pesantren ngimami di keluarga. Berani? Bismillah, berani mulai hari ini. Pak, saya nggak bisa belajar. Iya, karena kalau nggak bisa, kamu disekolahkan di sini, kamu dipondokkan di sini, bisa membaca Al-Quran, lalu lebih-lebih bisa ngimami keluarga. Apalagi yang ngapunten, bapaknya sudah meninggal dunia. Maka kamu adalah calon-calon tunggal ngimami di keluarga. Apalagi dipanggil sama kampung, seret, ngimami tahlil, ngimami dibaan, tahlilan, manakipan. Kamu adalah calon-calon. Di sini saya mempunyai namanya tipe. Ada yang tahu visionary? Visioner. Kelas 6 SD, pelajaran IPA, ada yang disebut dengan namanya tata surya. Tata surya itu berapa jumlahnya? Tata surya kelas 6 SD IPA, ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 8. Paling akhir namanya Plutonya apa? Pluto dihilangkan. Maka itu adalah tahun sekarang. Tahun sekarang ada 12 planet. Dulu ketika saya kelas SD itu ada yang namanya pelajaran IPA, maka pelajaran di situ ada yang namanya disebut dengan namanya pelajaran tata surya. Jumlah planetnya ada 9, Merkuri sampai Pluto. Maka tahun sekarang itu ada berapa jumlah tata suryanya? Ada 12. Ada dwarf planet atau planet kerdil yang masuk ke dalam tata surya kita. Jadi ada 12. Ada Met, ada Sekhmet, itu ada masuk ke dalam situ semuanya. Seperti itu. Jadi ada planet itu. Maka di sini ada yang namanya visionary, pemikiran ke depan. Maka gimana caranya kamu di sini mempelajari ilmu yang berada di basis terdepan? Apa itu? Teknologi. Pertama kali pegang handphone usia berapa? Kelas berapa? Semester 2 baru pegang. SD, SMP, SMA gak kenal yang namanya handphone. SMA ya, bukan SMP. SMA kelas 3 baru mengenal handphone, belum pegang. Wih, ada yang bawa handphone pada saat SMA. Pegang handphone itu pada saat saya kuliah. Itu zaman saya. Zaman sampean, adik kita sing usianya balita, ya kan ya, di bawah 5 tahun, itu mainnya sudah Angry Bird, gitu kan ya, sudah touchscreen HP-nya, gitu kan ya. Kenapa? Di zaman saya belum ada itu yang namanya touchscreen. HP sih berbunyi kayak gitu ya, kayak gitu. Sehingga apa? Ada berbagai macam visionary. Suatu saat ketika sampai nanti kuliah semester 5, kira-kira WA masih ada nggak? Ada nggak? Ada yang belum punya Facebook? Ada yang belum punya Instagram? Iya, zaman sampai Facebook, Instagram luar biasa. Zaman dulu saya seusia sampean belum ada itu. Bahkan ada yang namanya Friendster. Ada yang punya Friendster? Gak kenal sama Friendster. Zaman saya sama seperti Facebook, akhirnya tenggelam.
bilang, ketika sama nanti kuliah atau SMA kelas 12, kira-kira yang sekarang ini sedang hit viral, Facebook, Instagram, WA, Telegram, mungkin suatu saat akan diganti sesuatu yang kita belum menyangkanya ya. Kan gitu ya? Seperti itu. Oh, visionary. Kamu harus punya tipe pemimpin yang visionary. 2, cooking atau mendidik. Apa itu mendidik? Ketika di kelas kamu nanti akan menjadi seorang pemimpin, kamu harus mendidik teman-teman kamu. Gimana caranya mendidik? Ada yang bercita-cita pengen menjadi seorang teacher, guru, ada insya Allah di sini, gitu kan ya. Menjaga orang yang berada di depan, ngomong sama muridnya. Dulu saya berpikir, ketika saya berada di ruangan seperti ini, dalam hati kecil saya ngerentek, ya Allah, kira-kira saya bisa nggak ya ngomong di depan kayak orang itu. Pada saat itu di kelas, hampir semuanya berasal dari SD dan MI yang jumlah kelasnya pasti saya yakin ada orang lebih dari 10. Ada yang kurang dari 10 nggak di kelasnya? Ada, tapi jarang. Hampir semuanya 20, 30, 40 di kelas 6 kemarin. Pernah nggak disuruh sama guru bahasa Indonesia maju ke depan baca puisi? Guru IPA mau nampilkan presentasi? Pernah nggak? Pernah. Gimana rasanya berada di depan? Terawat ini rasanya, ya Allah, terawat luar biasa itu kan ya. Maka pada saat saya ngomong, saya bisa nggak ya ngomong di depan dan tanpa gerdeg, gitu kan ya? Karena gerdeg itu kelihatan. Jadi kalau orang gerdeg itu kan kelihatan, gitu kan ya. Maka mulai hari ini saya suatu saat akan seperti Pak Asraf ngomong di depan publik masyarakat yang jumlahnya ribuan. Di sini ada kurang lebih hampir 800 anak di sini. Dan saya ngomong di depan sampean karena mungkin sama Allah diijabah pada saat itu. Saya ngerti dalam hati, mudah-mudahan saya bisa ngomong seperti itu. Bisa ya? Maka kamu harus bisa mendidik, suatu saat akan bisa menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya ada yang disebut dengan namanya atlet, yaitu mengedepankan kerjasama. Kerjasama itu penting. Maka jangan sekali-kali kamu di pondok hidup sendiri. Teman kamu sekian banyak. Kamu di sini sudah hampir 1 minggu, maka jangan sampai kamu hidup sendiri, kesana ke kantin sendiri, nak kelas sendiri. Cari teman minimal 1, gawe konco curhat. Bro, aku keuangan firmanku bro, ya boy, seret tiba-tiba keluar air mata seret. Kalau ada teman enak, ditepuk pundaknya, sabar, aku bisa, tapi lihat mata saya nggak nangis. Ayo kangen itu kita curhatkan bersama-sama. Pak Asal berharap hari ini kamu punya teman minimal 1, lebih dari 1, jos. Oke ya. Maka hari ini silakan nanti jangan sampai kamu nanti berangkat sekolah sendiri, golek makan sendiri, ke kantin sendiri. Ayo cari teman, biar bisa diajak kerjasama. Kalau kerjasama ngerpek kan enak ya, kamu yang nomor 8, aku nomor 7 ya, nah itu ya. Tapi jangan. Tipe pemimpin ada yang disebut yang namanya demokratik. Apa ini? Jujur. Berangkat ke sini, kamu dipaksa sama orang tua atau kamu yang meminta sendiri? Banyak versi. Oke. Di rumah, adakah anak yang belum cuci baju sendiri? Makan masih diambilkan? Setrika masih disetrikakan? Kemudian senang membentak-bentak kakak atau emasnya? Kemudian banyak hal di sana. Kamu lihat gambar orang itu. Ketika orang sedang marah, maka dia melantunkan sebuah amarahnya seruet. Ada darah setan yang berada di dalamnya, maka hawanya panas, keringetan, emosinya langsung terengas-engas. Kono aja. Bayangkan itu ya. Padahal kamu hari ini bernapas enak. Kenapa? Tidak ada setan yang berada di dalam kamu. Tapi ketika sama marah, setannya masuk. Lewat mana? Gak tahu. Yang jelas dia masuk. Ceruat. Sosoknya sampean akan berubah menjadi sosoknya itu. Kalau kamu lihat di buku-bukunya kelas SD berwarna merah, medeni, kan
kan gitu ya. Wah, menakutkan. Nah itu masuk dalam tubuh kamu dan berubah. Jadi seperti itu. Kamu ingat, kamu selama kelas 7, 8, 9, nanti selama di SMP, jangan sekali-kali marah. Kalau pengen marah, silakan, tapi ditahan. Jadi, apalagi ke orang tua, wabil khusus sama ibu di rumah. Iya ya bu, aku mondok, pokoknya aku tukono sepeda motor, pokoknya aku tukono handphone, pokoknya aku tukono kelambiannya, pokoknya. Ada yang seperti itu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Maka hari ini kita belajar gimana caranya menahan amarah itu kan ya, biar bisa menghargai pendapatnya orang lain ketika berada, oh pendapatnya seperti ini, kita hargai. Kenapa? Semua orang punya kecerdasan masing-masing berbeda dengan otak kita. Alhamdulillah. Nomor 5, apa ini? Menjadi sebuah contoh dan tindakan. Ketika jadi seorang pemimpin, maka pemimpin adalah wajib memberikan contoh yang baik-baik saja. Oke? Jangan sekali-kali pemimpin memberikan contoh yang tidak baik. Kenapa? Akan ditiru sama yang namanya anak buah. Oke? Pemimpin ketua kelas, pemimpin ketua OSIS akan memberikan contoh. Seorang guru misalnya, dalam bahasa yang lain disebutnya namanya digugu dan ditiru. Maka ketika kencing berdiri seorang guru, maka muridnya kencingnya berlari, gitu kan ya? Gitu. Kalau kencing sama berlari, gitu kan ya? Artinya apa di sini? Kamu ketika menjadi seorang pemimpin suatu saat, bukan sekarang, suatu saat kamu akan menjadi seorang pemimpin, maka kamu wajib memberikan sesuatu yang baik dan tindakan yang baik. Oke ya? Paham ya? Tuh. Lanjut, ada yang disebut dengan yang namanya commanding, tegas, berani mengambil resiko. Resiko di sini sangat luar biasa, dan itu pasti berhubungan dengan yang namanya berbahaya. Oke, ketika di kelas, kamu jadi ketua kelas, naik kelasnya diapain lagi? Kita desain kelasnya, ditempel apa? Yang mengandung brilian kecerdasan. Pesannya Pak Asro, 1, berjuang. Hari kita berjuang, maka perjuangan itu harus dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang ke Pondok Pesantren An-Nur untuk menunggah ilmu, mengunduh ilmu yang berada di guru, kemudian kita mengupload kepada dunia kehidupan kita. Bisa ya? Semua dewan guru yang berada di kelas nanti ada jumlahnya 17 dewan guru, 17 sampai 18 orang. Mereka mempunyai file yang berada di otaknya. Kamu unduh semuanya menggunakan Play Store. Siapa Play Store-nya? Pensil high-tech, kemudian ada potlot. Kamu unduh semuanya mereka, kamu raih ilmunya mereka, serap sampai habis. Oke ya? Itu. Yang nomor 2, saling bantu. Di sini semuanya harus saling membantu. Jauh dari rumah semuanya di sini, nggak ada yang dekat, maka orang tua non jauh di sana, kita doakan sama-sama setiap hari. Oke ya? Ba'da sholat fardu, jangan lupa barokah Fatihah saya tunjukkan pada Pak Sugito. Al-Fatihah, Bapak Isamian. Barokah Fatihah saya tunjukkan kepada ibu saya Siti Aminah. Al-Fatihah. Jangan sampai lupa ya 2 nama ini. Kemudian kalau ditingkatkan lagi, kamu nanti akan barokah Fatihah sama Yai Anwar, barokah Fatihah sama Yai Badruddin, dibarokai Fatihah semuanya. Oke ya? Buat apa? Biar mendapat keberkahan buat diri sampean. Oke.